Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinda Putri Riyadi, NIM 099. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sumber data dan pengumpulan data. Yang pertama yaitu definisi data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat didasarkan pada sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Data itu sendiri masih bersifat mentah. Jadi, jika kamu ingin memperoleh data yang baik dan akurat, maka sangat penting untuk bersandar pada data yang memang telah dipercaya kebenaran, keakuratan, ketepatan waktu, dan ruang lingkupnya yang luas. Selain itu, karena data memiliki sifat yang masih mentah, maka masih perlu dilakukan pengolahan terhadap data yang sudah kita dapatkan sampai data tersebut benar-benar bisa menghasilkan informasi yang dapat kita pahami dengan mudah. Definisi data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu data adalah keterangan yang benar ataupun nyata. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan dasar kajian atau informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, ataupun suara. Sedangkan menurut Kelly, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini ataupun saat mendatang. Ada 4 manfaat dan fungsi data. Yang pertama sebagai suatu acuan kegiatan, yang kedua sebagai dasar perencanaan, yang ketiga sebagai dasar untuk membuat keputusan, yang keempat sebagai dasar untuk evaluasi. Jenis-jenis data. Berdasarkan cara memperolehnya terdapat dua cara. Berdasarkan data primer, yaitu jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Jadi, data yang didapatkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Contohnya, yaitu data yang diperoleh dari hasil survei data, yaitu dari hasil wawancara. Yang kedua, sumber data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut artinya di dalam data sekunder, seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti. Biasanya, jenis data yang satu ini dapat diperoleh dari penelitian sebelumnya yang sudah jadi, baik itu dalam bentuk grafik, tabel, maupun diagram. Contohnya, data mengenai sensus penduduk, data dari orang-orang yang memiliki penyakit tertentu. Berdasarkan sumbernya, terdapat data eksternal dan internal. Data eksternal yaitu jenis data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak luar sebuah perusahaan dan organisasi yang dijadikan penelitian. Untuk contohnya yaitu data kependudukan di Indonesia. Sedangkan data internal yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak internal dari objek yang diteliti. Bisa sebuah organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Untuk contohnya yaitu data keuangan di sebuah perusahaan. Berdasarkan dari sifatnya, data kuantitatif, yaitu data yang pada umumnya berupa angka-angka. Data kuantitatif ini merupakan jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan survei. Sedangkan data kualitatif merupakan data-data yang berupa kata-kata deskriptif yang menjelaskan sebuah makna. Data yang dihasilkan berupa angka, namun berupa gambar, simbol, kata-kata, dan data verbal lainnya. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 4, yaitu 1 wawancara, 2 kuesioner, 4 pengamatan, dan yang terakhir dokumen studi. Definisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah penelitian kegiatan yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Bisa berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis instrumen penelitian sama, tapi ini nambah satu, yaitu kuesioner, wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus, dan eksperimen atau percobaan. Demikian pemaparan materi saya mengenai
studi data dan pengumpulan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.